kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami, memberkati kami dimanapun kami berada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Yes. Terima kasih kesempatan saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam kelas agape ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kebersamaan kami, bahkan juga dalam perenungan firman Tuhan. Kami rindu biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami sharingkan boleh memberkati kami semua pada saat ini. Juga menanti teman-teman yang lain yang juga bisa join bersama, agar kami juga boleh tetap ada dalam kebersamaan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa berfirman kepada kami saat ini. Kami siap mendengarkan sabdamu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, harap semua bisa mendengar ya. Saya lihat semuanya sudah oke dengan audionya masing-masing. Em, Sebentar ya. Ya, bisa lihat dari itu. Ya, bisa. Bisa Pak Denny. Silakan di ini aja, dibesarkan itunya. Oke. Oke. Ya, saya ingin sharing hari ini. Kita buka dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Eh, Kalau saudara mau membuka di Alkitabnya masing-masing silakan, tapi saya juga sudah siapkan di screen ini untuk kita bisa baca bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat akan engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes.
Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca, yang berbagai tentu kita yang mendengarkan dan juga bisa melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara, hari ini firman Tuhan ini saya kasih tema setia melayani Tuhan. Dan kita juga tahu ini sebagai Paulus sebagai hamba Tuhan yang senior juga punya satu tugas yang tidak gampang, pelayanan yang tidak gampang, oleh karena dia juga harus memikirkan dirinya, pelayanannya, tapi juga untuk orang lain. Nah, itu sebabnya hari ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa yang kita baca ini adalah surat kirimannya yang terakhir kepada anak rohaninya Timotius yang sedang dalam penggembalaan di jemaat di kota Efesus. Dan tujuan dari surat kiriman ini adalah untuk memberikan encouragement kepada Timotius agar tetap setia di dalam menjalankan penugasan dan pengutusan dari Tuhan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang tidak gampang. Timotius yang masih muda mempunyai tantangan tersendiri dalam pelayanan di Efesus. Ada tantangan dari luar, ada juga tantangan dari dalam. Dan tantangan dari luar berhadapan dengan orang-orang penyembah berhala, karena ada Dewi Artemis sebagai dewi kesuburan orang Yunani pada saat itu di Efesus. Kemudian ada penyembahan dan ia tunduk kepada kaisar karena masih ada dalam kekuasaan kaisar Romawi pada saat itu. Kemudian juga dengan berbagai-bagai pengajaran sesat yang ada. Dan tentu ada tantangan dari dalam, yaitu dari dirinya sendiri, karena dia adalah seorang pemuda yang diutus untuk melayani dan mengajar jemaat-jemaat yang lebih tua dari dia, sehingga ini juga menjadi satu pergumulan tersendiri bagi dia. Dan Paulus memberikan suratnya yang terakhir ini memberikan encouragement. Tapi kita lihat dalam pembahasan ini ada 3 bagian yang saya ingin sampaikan untuk kita dalam sharing bersama. Paulus selalu di dalam surat-suratnya selalu mengawali dengan kata aku mengucap syukur, ya, mengucap syukur kepada Allah. Tapi ini satu hal yang menarik di sini ya, saudara-saudara, karena dia selalu ingin katakan aku mengucap syukur, mengingat kamu, mengucap syukur dalam doaku. Tapi sebenarnya dalam kondisi yang dia sendiri pun sebenarnya tidak dalam sebenarnya bisa mengucap syukur. Mengapa? Karena dia ada dalam penjara di Roma. Tidak ada orang yang bisa bersyukur ketika dia ada dalam penjara. Tetapi Paulus ingin bersyukur karena di dalam penjara pun juga dia tetap bisa menulis surat, dia bisa bersaksi, dan dia bisa tetap terus memberitakan Injil walaupun situasi yang terbatas, ya. Tapi mengucap syukur ini dapat mengalahkan situasinya sendiri. Bahkan kalau kita lihat juga dalam hubungannya dengan jemaat-jemaat di Filipi, ya, sehingga akhirnya tema surat itu juga menjadi tema sukacita. Itu bagaimana Paulus men-encourage jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersukacita, ya. Artinya bahwa kalau dia mengajak jemaat untuk bersukacita, dia pun sendiri juga di dalam penjara pun juga bisa mengalami satu sukacita, ya. Bukan sukacita karena memang benar-benar dia di penjara, bukan, tapi ada satu sukacita yang luar biasa, satu sukacita yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya, dan sukacita yang memampukan dia untuk dapat mengatasi segala situasi, segala keadaan, ya, apapun yang dia alami, ya. Dan yang kedua, dia walaupun dia juga mengucap syukur, walaupun juga karena dia di penjara, dia juga ditinggalkan oleh banyak sahabatnya. Tadi kalau kita baca, dia ditinggalkan, paling tidak dia sebut 2 nama yang tinggalkan dia, ya, Figelus dan Hermogenes, ya. Nah, kalau dia udah sebut 2 nama, berarti 2 nama ini sungguh berarti bagi dia. Tetapi 2 nama ini malah meninggalkan dia, ya. 2 sahabat ini meninggalkan dia, ya. Tapi bagi Paulus, dia tidak tenggelam dalam kesedihan walaupun dia ditinggal oleh banyak sahabatnya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan ini di dalam hal mengemban panggilan Tuhan, di dalam melaksanakan tugasnya, ya.
dan kemudian walaupun juga hari-harinya dia harus menanti hari-hari terakhir dalam hidupnya, tapi dia tetap mengucap syukur. Ini hal yang sungguh luar biasa. Kita bisa belajar dari hamba Tuhan ini. Kemudian dia katakan bahwa sampai pada hari terakhir hidupnya dia tetap melayani dengan hati nurani yang murni, ya. Dan ini satu hal yang mungkin dapat kita belajar bersama-sama dari keteladanan seorang yang namanya Rasul Paulus, di mana dia tetap melayani dengan hati nurani yang murni, tanpa motivasi-motivasi yang untuk pribadinya sendiri, ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dia melayani dengan tulus, dengan satu kesungguhan, sekalipun saat dia menuliskan surat, dia ada dalam penjara, tapi dia tetap ingin mau melayani Tuhan dengan tulus dan dalam kesungguhan sampai kepada akhir hidupnya. Dan juga ini menarik, dia tidak hanya fokus kepada dirinya yang tentu juga dalam masalah-masalah tertentu, ya, tetapi dia juga tetap mengingat anak-anak rohaninya, ya, dan dia mengingat Timotius dalam doanya, dan itu yang dia sampaikan dalam suratnya ini, ya. Tentu dia juga ingat anak-anak rohani yang lain, ya, yang juga dalam binaannya, dan dia mendoakan mereka, ya. Kemudian juga ada hubungan yang erat tentu dengan Timotius, ya, sehingga Paulus bukan hanya ingat dan kenal kepada Timotius, tetapi Paulus juga bisa mengingat Lois neneknya, Eunike ibunya, ya. Jadi ada 3 generasi Paulus bisa ingat. Dan saudara, ini satu hal, kadangkala kita lihat bahwa kita kenal dengan seseorang, katakanlah mungkin kita sudah lama menetap atau melayani di satu tempat, dan kita boleh dikatakan sebagai hamba Tuhan senior, ya. Tapi hubungan kita dengan junior kita jangan hanya hubungan sebatas kenal, sebatas rekan sekerja, ya. Tapi kalau saya lihat di sini bahwa Paulus walaupun dia sebagai seorang hamba Tuhan yang senior, tetapi dia tetap mengingat, mengenal anak-anak rohaninya, mengenal rekan sekerjanya yang junior. Bukan sekedar mengenal nama, ya, tapi juga melihat kehidupannya, keluarganya. Dan Timotius dia juga bisa kenal, mulai dari neneknya Lois, mulai dari Eunike, ya. Jadi saya juga belajar dari hal ini, ya. Kita bukan hanya sekedar kenal sebagai rekan sekerja, tetapi juga bisa lebih jauh daripada itu. Kehidupan pelayanan pun juga kita bisa sharing, kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberkati, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Dan berikutnya, saudara, encouragement yang kedua, encouragement yang dia berikan kepada Timotius, ya, dia ingin supaya Timotius itu tetap mengingat untuk tetap selalu mengobarkan karunia Allah. Saya sudah katakan tadi bahwa Timotius tidak gampang pelayanan di Efesus, ya. Itu sebabnya Timotius perlu encouragement. Timotius perlu mendapatkan penguatan, ya, bukan dari jemaat, tetapi dari hamba Tuhan tentu yang bisa mengetahui kondisi dia. Nah, itu sebabnya Paulus dalam kondisi di mana dia juga harus memikirkan dirinya yang ada dalam penjara, ya, dirinya dalam kondisi yang ada, tetapi dia tetap mengingat, dia tetap share, dia tetap membagi waktunya, hidupnya untuk bisa menguatkan anak rohaninya ini yang bernama Timotius, ya, untuk tetap terus mengobarkan karunia Allah, ya, supaya tetap mendapatkan kesemangat, mendapatkan kekuatan di tengah-tengah tantangan, pergumulan tidak gampang di dalam pelayanan di Efesus. Dan juga mengingatkan dia bahwa ada penumpangan tangan, artinya pengutusan yang sudah diberikan kepada Timotius supaya dia mendapatkan hak untuk melaksanakan tugasnya dengan setia. Ada otoritas otoritas ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada Timotius supaya Timotius dapat melakukannya dengan setia. Ya, sama seperti Paulus juga yang sudah belajar untuk setia melayani Tuhan, ya, sampai kepada akhir hidupnya. Sehingga anak rohaninya yang bernama Timotius ini pun juga dia berharap tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan setia, ya. Ada otoritas ilahi yang sudah diberikan kepada dia, sekalipun tantangan tidak gampang. Saya sudah katakan tadi, ya, walaupun itu ada tantangan di luar, tantangan untuk dirinya sendiri. Makanya dalam surat sebelumnya juga Paulus katakan, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam
kekudusanmu, ya, sehingga Timotius walaupun dia masih muda, dia tetap terus harus berusaha menjadi teladan, bahkan juga di antara orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Kemudian Paulus juga memberikan encouragement kepada sebentar ya, memberikan encouragement kepada Timotius untuk supaya dia tidak takut. Ya, dikatakan Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan sukacita, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban dalam arti penguasaan diri. Ya, nah saudara, saya percaya bahwa untuk Timotius ini satu hal yang sangat penting, dan poin apa yang encouragement yang Paulus berikan ini juga hal yang sangat penting untuk menolong Timotius, ya, sehingga dia katakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, atau penguasaan diri. Dan kita tahu bahwa itu juga adalah kuasa Roh Kudus yang dapat berkarya dan dapat memakai siapapun juga yang dia utus, yang dia pakai sebagai alatnya. Itu sebabnya saudara, ini sangat penting bagaimana posisi Paulus. Dia memberikan encouragement, menguatkan Timotius, menolong dia supaya dia tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan, dia tetap mampu dalam pelayanan tersebut. Nah, kemudian juga saudara, dia katakan jangan malu, ya, jangan malu artinya jangan terhina, jangan merasa ternoda, merasa aib dalam bersaksi tentang Tuhan, karena aku sebagai orang hukuman karena dia, ya, dan juga ikut menderita bagi Injil. Nah, apa yang Paulus sampaikan di sini memang nasihat-nasihat yang memang dia sendiri juga alami sendiri secara sebagai hamba Tuhan, sehingga inilah dia teruskan, dia berikan kepada juniornya, ya, anak-anak muda yang ada di bawahnya, untuk anak-anak rohaninya untuk bisa mengikuti jejaknya, mengikuti cara-caranya, ya, dan supaya bisa tetap ikut juga menderita bagi Injil. Karena kita tahu bahwa bagaimana Paulus juga dalam pelayanan tidak gampang, ya. Bukan kali pertama dia ada dalam penjara, beberapa kali dia dalam penjara. Dia difitnah, dia ditolak, dianiaya, ya. Tapi semuanya itu dia lakukan, dia katakan itu demi Injil, ya, demi supaya makin banyak orang-orang bisa mendengarkan kabar baik. Dan kemudian penderitaan itu adalah sebagai harga yang memang harus dibayar sebagai pemberita Injil. Paulus sudah menjalankannya itu, dan dia juga berharap Timotius yang masih muda di Efesus juga bisa mengalaminya, bisa menjalaninya juga, ya. Dan terus dikatakan mengingat akan panggilan Tuhan, kuasa maut telah dipatahkan, ya. Nah, saudara, di dalam bagian ini saya juga ingin sampaikan kepada kita, kadangkala kita sebagai, mungkin saya tidak tahu bagaimana pengalaman kita semua di tempat pelayanan sekarang, apakah kita masih sebagai hamba Tuhan yang melayani satu keluarga, melayani sendiri, atau mungkin kita juga sebagai pimpinan di situ sehingga ada membawahi anak buah kita, membawahi beberapa orang, ya. Nah, dalam posisi kita sebagai pemimpin, apakah kita juga bisa menjadi contoh yang baik, ya. Nah, kadangkala masalah yang terjadi bukan memang masalah tantangan pelayanan seperti saya katakan tadi, tantangan di luar, tetapi kadang-kadang tantangan yang sering terjadi adalah karena tidak ada komunikasi yang baik antara yang senior dengan yang junior, ya. Yang senior merasa dirinya sudah banyak pengalaman, sudah banyak asam garam, ya, makanya makin banyak penyakit yang dia dapatkan, ya, dan dia merasa juniornya belum apa-apa, ya, dan banyak hal kadangkala bisa terjadi, ya. Dan saya juga mengalami ketika mengawali pelayanan juga sebagai hamba Tuhan yang juga muda, ya. Senior-senior juga kadang-kadang juga, ya, ada yang bisa menjadi tokoh, menjadi contoh yang baik, ada kadang-kadang juga ya tidak memberikan contoh yang baik, ya.
Nah, tetapi kalau kita dalam posisi sekarang, saya pikir mari kita juga tetap menolong. Kalaupun kita dalam posisi sebagai pimpinan, kita dalam posisi senior, ya, lihatlah di bawah kita masih banyak orang-orang yang masih butuh, hamba-hamba Tuhan, rekan sekerja yang masih butuh kekuatan, ya. Jadi mereka perlu encouragement. Ya, saya pikir encouragement jauh lebih 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 bagus daripada kita menegur, marah, cuek, ya. Malah kalau kita lihat ini orang tidak pas dan langsung dipindahkan, dimutasi, ganti orang lain, ya. Nah, encouragement satu hal yang paling pas. Saya lihat apa yang Paulus berikan kepada Timotius. Itu satu hal encouragement, satu hal yang sungguh luar biasa. Sehingga Timotius di Efesus tetap bisa mampu melayani Tuhan, dan Paulus juga tetap bisa menjalankan apa yang dia harus jalankan, ya. Nah, jadi saudara, encouragement ini satu hal yang sangat penting. Sekarang kita juga ada dalam persekutuan oikumene, persekutuan agape maksud saya, ya. Kita ada di tempat masing-masing, tapi kita bersyukur juga dengan Zoom, kita saling mengenal satu sama yang lain. Tetapi di dalam pertemuan kita bisa kenal lagi, bisa sharing bersama. Saya juga harap ada satu encouragement masing-masing kita juga bisa berikan bersama. Apalagi sekarang kita tahu bahwa COVID-19 yang juga bisa melanda dunia ini, ya. Encouragement sangat penting, ya. Walaupun kita tahu bahwa teman yang kita sedang ajak bicara itu ada kelemahannya, ada kekurangannya, tetapi encouragement, memberikan kekuatan, memberikan semangat baru itu sangat penting, ya. Banyak orang membutuhkan ini, ya. Tapi kadang-kadang dia tidak dapatkan. Yang dapatkan adalah penghakiman, yang dapat dilecehkan, dibully, ya. Jadi saya ingin mempopulerkan kata ini di antara kita, di antara teman-teman agape, encouragement, ya. Encouragement itu sangat penting, sangat menguatkan kita semua, ya. Nah, saudara, apalagi di Hong Kong sekarang, kami di awal bulan Juli kemarin, ya kita bersyukur karena sudah mulai lebih longgar dan kami sudah mulai ibadah lagi bersama, ya. 2 minggu. Tetapi memasuki minggu ketiga, saudara, ada yang terjadi satu hal yang mengagetkan kami di Hong Kong. Tiba-tiba virus corona ini merebak lagi, dan sekarang kita diperketat lagi. Tidak boleh lagi ketemu dan kembali kepada peraturan pertama, menjadi ketemu itu paling tidak hanya 4 orang. Kalau restoran sekarang sudah diatur tidak boleh lagi makan bersama setelah jam 6 ke atas, ya. Tidak boleh makan di restoran, harus dibungkus dan harus makan di rumah. Dan ini peraturan yang juga semakin memperketat kami. Dan kemudian juga bukan hanya itu, kalau ikuti berita setiap hari sekarang mereka yang terinfeksi itu sudah 3 digit, ya, udah di atas 100. Bayangkan sudah 1 minggu ini udah berapa banyak yang terinfeksi lagi, sehingga harus lagi perketat diri dengan APD, ya, dengan masker, dengan cuci tangan, tidak bisa sembarang orang keluar, selalu dianjurkan untuk tetap di rumah, kalau tidak ada urusan penting lebih baik ada di rumah, ya. Jadi kadang-kadang dalam hal seperti ini perlu ada encouragement. Nah, saya bersyukur kita punya persekutuan agape sekarang ini, ya, walaupun kita terpisah, beda tempat, beda waktu, ya, tapi dengan kita ada di grup WhatsApp, kita juga ada di Zoom, ya. Ini harap ini menjadi satu media di mana kita bisa saling encouragement satu sama yang lain, saling menguatkan satu sama yang lain, ya. Karena kalau tidak, ya kita dapatkan dari mana, ya. Nah, mau mendapatkan hamba Tuhan yang lebih senior dari kita, ya mungkin saudara bisa mendapatkan di di tempat pelayanan masing-masing, ya. Ya, kami juga punya teman-teman yang lain di Oikumene, ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang sangat pribadi yang mungkin kita tidak bisa sharing kepada orang lain, ya. Nah, itu sebabnya encouragement itu sangat penting. Dan biarlah saat ini encouragement ini menjadi satu hal yang penting. Apalagi nama grup kita ini kan agape.
ya. Agape, kasih ilahi. Sehingga kasih agape itu salah satunya saya percaya itulah encouragement, ya, untuk memberikan kekuatan, menolong satu sama yang lainnya. Yang terakhir saudara, yang ketiga, komitmen Paulus. Ya, dia tahu bahwa dia ditetapkan sebagai pemberita, yaitu untuk menyampaikan Injil, sebagai rasul, sebagai guru untuk mengajar, dan dia juga tetap rasul untuk diutus ke berbagai tempat. Dia tidak malu untuk menderita bagi dia. Ya, untuk malu apa lagi? Apalagi dia sudah detik-detik terakhir untuk mengakhiri hidupnya. Ya, dia dia tetap terus berjuang. Ya, dia tahu penderitaan-penderitaan yang dialami, tapi dia tidak malu untuk mengalami dan menjalaninya. Ya, dia siap untuk bayar harga, walaupun nyawa taruhannya. Saudara tahu Filipi 1:21, dia katakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, itu moto hidupnya. Itu dia jalani, bukan sekedar kata-kata, tapi dia jalani benar dalam hidupnya. Ya, dan dia tahu kepada siapa dia percaya, makanya dia tidak malu untuk menderita. Dia tahu kepada siapa dia percaya, ya, dan dia sangat mengenal dengan dekat siapa Tuhan Yesus itu, ya. Dalam pergaulannya secara pribadi tiap hari, dia tahu kepada siapa dia percaya, ya. Dan dia juga katakan kepada Timotius supaya dia dapat menjadi contoh dan teladan, supaya Timotius dapat menuruti turut memelihara harta yang indah, ya. Harta yang indah itu apa? Injil dan iman kepada Tuhan, ya. Injil yang diberitakan dan iman yang ada dalam hati itu harus dipelihara di dalam Tuhan. Dan walaupun dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia tetap percaya sahabat-sahabatnya dapat tinggalkan dia, tapi Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dikenal, Tuhan yang dia layani tidak akan pernah tinggalkan dia. Itulah yang menjadi kekuatan dia. Sekalipun dia harus ada dalam penjara, sekalipun dia harus mengalami detik-detik di mana dia harus meninggalkan dunia ini, tapi dia tetap percaya, dia tetap komitmen untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan. Ya, tadi saya katakan Phygellus dan Hermogenes meninggalkan dia. Ya, saya percaya kayaknya Phygellus dan Hermogenes ini orang-orang penting bagi Paulus. Ya, itu sebabnya namanya mereka tetap diingat, ya, tetap menuliskannya. Tapi ditinggal sahabat-sahabatnya. Tapi saudara, saya belajar satu hal. Sekalipun Paulus ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, Phygellus dan Hermogenes, tapi lihat ketika Paulus komitmen untuk tetap dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, Tuhan gantikan dengan orang yang lain yang lebih setia. Namanya keluarga Onesiphorus, ya. Satu keluarga. Kalau tadi mungkin satu pribadi saja, ya, tapi ini satu keluarga, namanya keluarga Onesiphorus, ya. Tuhan bisa menggantikan dengan sahabat yang lebih tepat. Jadi saudara, biarlah tetap kita setia dalam panggilan Tuhan, setia dalam pelayanan Tuhan. Tantangan, pergumulan, kesulitan pasti selalu ada di mana-mana. Tapi tantangan, kesulitan, dan pergumulan tersebut bukan untuk membuat kita menyerah, bukan untuk membuat kita lari dari panggilan, tetapi itu semua untuk membawa kita untuk bisa tetap terus komitmen untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang dapat saya sharingkan hari ini, setiap hamba Tuhan seharusnya tetap setia di dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Dan jangan pernah menyerah dengan tantangan dan pergumulan yang ada, sebab Tuhan Yesus pasti akan menolong dan memampukan kita untuk menghadapinya. Dan terakhir, tantangan pergumulan hendaknya semakin mendekatkan kita kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini bisa menolong kita, memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kepada akhir zaman, sama seperti hambanya Rasul Paulus yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.